artinya begini, jadi baik kita ingin membantu mahasiswa, itu kita apresiasi. Tapi kita perlu tahu kami sendiri sebagai PTS ini selama ini sudah melakukannya. Ya, sudah melakukannya, misalnya memberikan tarif kuliah yang murah, ada yang bisa diangsur sampai setiap bulan. Itu bentuk-bentuk keringanan yang kita berikan kepada mahasiswa. Namun terkait dengan COVID ini, PTS tidak cukup untuk menanggulangi persoalan mahasiswa yang terdampak COVID-19. Karena selama ini hidup PTS ini pas-pasan. Ya, kecuali yayasan yang memang agak kuat dalam penghasilannya dari luar. Tapi itu pun dengan COVID ini yayasan tersebut juga mengalami hal yang sama. Gitu. Sumber keuangannya menjadi terkendala semua. Bisa bayar biaya operasional, kita nggak tahu apakah bulan Juni ini atau Juli ini masih bisa bayar biaya operasional. Ini satu hal yang kami tekankan. Ini menjelaskan bahwa duduk persoalan yang dihadapi oleh APTISI saat ini, terutama PTS setelah keluarnya surat ini. Jadi kami mohon Ketua DPR juga, DPRD untuk menjembatani, artinya bagaimana yang sudah program yang baik dari Bapak Gubernur tadi untuk memberikan bantuan tadi, ini dikaitkan dengan edaran yang sebelumnya. Enggak, supaya artinya sinkron kan, bagaimana surat edaran yang akan keluar ini kami tunggu, kami tunggu surat edaran keluar ini mengaitkan dengan surat edaran sebelumnya. Banyak. Lalu tidak semua mahasiswa itu dapat bantuan. Lalu kemarin sudah diputuskan juga bahwa ini cuma untuk D3 dan S1, yang S2 tidak. Nah sekarang ini kan S2 juga masih. Dan juga mereka merasa seluruh mahasiswa wajib dapat. Kan tidak. Nah ini yang kami tunggu sekarang. Tapi sudah ada kesepakatan tadi bahwa gubernur dari kemarin juga akan mengeluarkan surat. Terima kasih. Kita tunggu. Nah yang kedua kami mohon dukungan juga dengan DPRD. Artinya pengajuan dana yang akan diajukan oleh pemerintah provinsi didukung dari sini supaya cepat menanggulangi, cepat turun ke perguruan tinggi sehingga cepat diberikan pada mahasiswa. Cuman itu barangkali mau tak mau tetap ada kewajiban untuk membiayai operasional perguruan tinggi. Tidak bisa tidak kan, bahkan dengan sistem daring yang sekarang selama COVID ini kosnya lebih tinggi. Nah ini yang persoalan yang kita hadapi. Ya mudah-mudahan tadi dengan program Bapak Gubernur ini kita tetap apresiasi, ya enggak, untuk membantu katakan meringankan mahasiswa yang terdampak sesuai dengan kriteria yang akan dikeluarkan nantinya. Itu aja barangkali. Pak, kalau PTS di Sumsel ada berapa? PTS di Sumsel ada 105. 105, Pak. Nah, kalau kondisinya gimana, Pak? Katanya ada yang tidak bakalan tutup kayak gitu, Pak. Kemarin Pak Widodo juga. Nanti COVID ini berlangsung lama, kita khawatir mengenai keberlangsungan mahasiswa yang ongoing dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita doa gini aja lah, COVID ini segera berakhir supaya kehidupan baik pendidikan dan umumnya ini bisa normal lagi. Ini harapannya kami. Kita doakan supaya kita harapkan, kita juga tidak mengharapkan itu sampai mengalami kesulitan. Sementara Sudah ada? Belum ada, Pak ya? Ya belum ada. Ya. Oke. Di dalam menindaklanjuti surat edaran gubernur, himbauan gubernur tentang mohon keringanan UKT untuk disikapi sesegera mungkin, karena kondisi PTS tadi sudah disampaikan, ada yang mungkin tidak bisa lagi membayar gaji dosen karena walaupun mahasiswa tidak kuliah secara offline, ternyata biayanya lebih besar daripada online lebih besar daripada kuliah offline, sehingga ini memang harus betul-betul disikapi. Dan yang kedua, data yang diterima oleh gubernur adalah data hanya 13.507 siswa Sumsel ini yang harus mendapat perhatian dari bantuan. Itu pun terpotong 4.000 katanya sudah mendapatkan bantuan dari bidik misi, ada juga yang sudah mendapatkan prestasi akademiknya. Jumlah yang disampaikan APTISI, ternyata seluruh Sumatera Selatan itu ada 85 PTS yang ada di Palembang,
105 yang ada di Sumatera Selatan, jumlah seluruh mahasiswa ada 87.000. Tadi disampaikan kalau PTS ini adalah menengah ke bawah. 13.000 artinya belum nyampe 20%. Ini untuk dapat dievaluasi. Karena itu tadi saya selaku Ketua DPR minta kepada Aptisi memberikan data yang akurat, karena yang tahu kondisi mahasiswanya itu adalah universitasnya itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.